Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga, ekonomi manajerial, dengan pembahasan yaitu mengenai optimasi ekonomi. Ketika bicara optimasi ekonomi, kita telah membahas minggu lalu bahwa konsep dari ekonomi manajerial itu adalah sebagai penerapan teori ekonomi dan peralatan dalam ilmu pengambilan keputusan untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan itu dapat mencapai tujuan dengan konsep yang paling efisien. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa tujuan dari perusahaan itu adalah bagaimana bisa memaksimalisasi laba atau nilai dari perusahaan dengan konsep meminimumkan biaya, di mana dalam sebuah perusahaan tentu memiliki kendala-kendala atau keterbatasan. Nah, di sini sehingga dari tujuan perusahaan itu kita membutuhkan teknik optimasi, di mana teknik optimasi ini memberikan alternatif pemecahan dan solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi. Nah, pendekatan-pendekatan dalam teknik optimasi yang kita gunakan adalah pertama yaitu optimasi dengan pendekatan nilai total dan marginal. Kemudian optimasi dengan pendekatan total, kemudian optimasi dengan pendekatan marginal, kemudian optimasi dengan pendekatan multivariat, kemudian optimasi dengan kendala. Teknik optimasi merupakan metode yang kita gunakan untuk memecahkan masalah dalam pencapaian kondisi maksimum atau minimum sesuatu hal yang menjadi tujuan perusahaan, seperti memaksimumkan laba atau penjualan, meminimumkan biaya atau kerugian. Dengan metode-metode di atas, kita dapat menerapkan dari maksud-maksud tersebut, mulai dari metode yang sederhana hingga yang relatif kompleks, yaitu dengan pendekatan nilai total dan marginal, multivariat, dan kendala, di mana pada masing-masing metode di atas mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri yang dipilih sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Nah, pertama kita akan bahas mengenai optimasi dengan pendekatan nilai total dan marginal. Pada pendekatan ini kita memiliki 4 konsep. Pertama yaitu dalam konsep pendapatan atau revenue, di mana di sini kita akan membahas mengenai pendapatan total atau total revenue, pendapatan rata-rata atau average revenue atau AR, dan pendapatan marginal atau marginal revenue. Kemudian biaya atau cost, di mana pada biaya kita memiliki biaya total atau total cost, TC, biaya rata-rata, average cost atau AC, dan biaya marginal atau marginal cost atau MC. Kemudian kita bicara produk, di mana ketika bicara produk kita akan membahas mengenai produk total atau total produk, kemudian produk rata-rata atau average produk AP, dan produk marginal atau marginal produk atau MP. Dan terakhir kita akan membahas mengenai laba atau biasa dikatakan juga profit, di mana dalam konsep laba kita akan bicara laba total atau total profit, laba rata-rata atau average profit, dan laba marginal atau marginal profit. Baiklah, pada pendekatan yang pertama, kita akan membahas mengenai pendekatan penerimaan atau revenue. Nah, pada pendekatan ini kita akan melihat dulu, kita memiliki di sini ada beberapa model persamaan, dan model persamaan yang sederhana yaitu yang pertama kita akan bahas mengenai TR sama dengan FQ atau total revenue merupakan fungsi dari Q. Di mana di sini pada penerimaan total atau TR merupakan fungsi dari jumlah produk yang terjual. Nah, dari suatu hubungan fungsional yang lebih khusus, maka kita akan mendapatkan di sini sebuah persamaan lagi, yaitu TR sama dengan P dikali Q. Di mana pada persamaan P di atas, hal ini menunjukkan harga atau price dari tiap unit yang terjual dan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yang ditetapkan secara tepat, di mana dengan nilai harga di sini yang telah ditetapkan. Di mana dari persamaan kedua itu kita akan mengembangkan lagi menjadi TR sama dengan 150 dikali Q. Nah, di sini kita sudah mulai menetapkan price atau harga dari produk tersebut, di mana harga dalam produk tersebut adalah konstan, yaitu sebanyak 150 atau 150 rupiah,
tanpa memperhatikan jumlah unit yang terjual. Nah, ini adalah konsep dari pendekatan penerimaan atau revenue, di mana turunan dari persamaan ini ada 3, dan nanti akan kita lebih kembangkan lagi di contoh-contoh soal ke depan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan perhitungan, kita akan lihat dulu di sini bagaimana konsep dari rumusnya dan kemudian juga hubungan antara nilai total revenue, average revenue, dan marginal revenue. Nah, di sini kita akan bahas dulu mengenai total revenue. Kedepannya saya akan lebih menggunakan singkatan-singkatan dalam konsep bahasa Inggris, di mana kita semua akan menemui nanti dengan TR, AR, dan MR. Di mana TR adalah total revenue, total penerimaan atau pendapatan, di mana ini adalah konsepnya adalah total seluruh penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari penjualan perusahaan. Kemudian AR. AR merupakan average revenue, di mana di sini adalah penerimaan rata-rata, penerimaan yang didapatkan dari setiap penjualan satu unit output, di mana kita menggunakan rumus adalah AR sama dengan TR per key, atau total revenue per kuantitas. Nah, yang terakhir kita memiliki marginal revenue atau penerimaan marginal, di mana di sini pengertiannya adalah perubahan pada penerimaan atau pendapatan revenue sebagai dampak dari perubahan satu unit barang yang dijual. Dengan rumus adalah MR sama dengan delta TR per delta Q. Nah, kita akan masuk ke dalam konsep yang kedua, yaitu model, tabel, dan grafik. Pada model, tabel, dan grafik, di sini saya memiliki contoh seperti persamaan kita yang ketiga tadi, yaitu TR sama dengan 150 dikali Q. Nah, pertama sekali konsepnya adalah kita sudah memiliki TR sama dengan 150 dikali Q. Artinya, P atau harga kita telah memiliki ketetapan yaitu 150 dengan jumlah unit yang terjual adalah 1 sampai 6. Sehingga tabel di kedua itu kita tinggal mengkalikan saja kuantitas dari produk 1 sampai 6 dikalikan dengan price atau harga yang telah kita miliki. Sehingga ketika jumlah unit yang terjual adalah 1, sehingga 150 dikali 1 adalah 150, 2 dikali 150 adalah 300, 2 dikali 150 adalah 300, 3 dikali 150 adalah 450, sampai ketika Q sama dengan 6 atau Q6 adalah 150 dikali 6 adalah 900. Di mana setelah kita menentukan tabel, berikutnya kita akan menentukan grafiknya atau membuat grafiknya. Nah, kita lihat di samping bahwa ini adalah grafik dari tabel di atas, di mana grafik yang kita miliki ini adalah semakin naik ke atas sesuai dengan penambahan satu jumlah unit outputnya. Nah, makna dari grafik dan tabel ini adalah setiap penambahan satu unit output yang terjual oleh perusahaan, di mana ini juga akan menambah jumlah dari total revenue pada perusahaan tersebut. Nah, ini adalah makna dari persamaan sederhana yang dimiliki oleh persamaan di atas. Berikutnya adalah model persamaan yang mulai kompleks, di mana di sini kita sudah memiliki persamaan seperti di bawah ini, di mana equations-nya atau persamaannya adalah TR sama dengan 100 Q dikurang 10 Q kuadrat. Nah, di sini adalah konsepnya sebenarnya hampir sama dengan yang di atas, di mana Q adalah 0 sampai 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, TR ini kita dapatkan dari mana? Kita tinggal memasukkan harga Q atau jumlah Q ke dalam persamaan. Ketika TR sama dengan 0, otomatis di sini juga hasilnya 0, karena semua dikalikan dengan 0 juga 0. Nah, ketika 1, artinya apa? TR sama dengan 100 dikali 1 dikurang 10 dikalikan dengan 1 kuadrat. Sehingga hasil ketika TR 1 sama dengan 90. Kemudian ketika TR-nya 2, berarti di sini kita tinggal memasukkan nilai atau angka 2 ini ke dalam Q atau ke dalam persamaan ini. Nah, menjadi bagaimana? Berarti 100 dikali 2 dikurang 10 dikali 2 dikuadratkan. Ingat,
Berarti di sini kita mengalihkannya bukan 10 yang kita kuadratkan, tapi 2-nya. Konsepnya adalah 2 kita kuadratkan dulu, 4 dikali 10, 40, 100 dikali 2, 200, berarti konsepnya 200 dikurang 40. Sehingga ketika Q2, hasil dari total revenue adalah 160. Dan begitu juga selanjutnya untuk nilai Q berikutnya. Nah, tugas kita berikutnya adalah apa? Kita tinggal memasukkan ke dalam ini makna nilai atau angka dari Q ini, di mana ketika kita memiliki TR 0, berarti di sini 0, kemudian 1, 90, kemudian 2, 160, ketiga 3, 210, 4, 240, 5, 250, dan 6, 240. Berarti ini adalah maknanya. Nah, kemudian di sini konsep berikutnya adalah makna dari tabel ini apa? Artinya di sini kita tinggal mencari makna dari tabel ini, bagaimana kita memaknai hasil dari total revenue ini. Nah, pertama di sini kita bisa melihat bahwa pada total revenue atau total penerimaan atau pendapatan maksimum berada pada unit produksi ketika Q berjumlah 5 unit produk. Dengan jumlah total revenue adalah sebesar 250. Karena ketika kita lihat Q5, ini adalah tabel atau grafik maksimum pada perusahaan. Kemudian lagi kita bisa melihat di sini bahwa analisis optimasi ekonomi perusahaan mengalami total revenue maksimum pada unit 5, dan apabila perusahaan terus menambah jumlah unit produk menjadi 6, 7, dan seterusnya, maka hal ini akan mengakibatkan penurunan dari total revenue. Artinya ketika perusahaan berproduksi 6 unit, maka perusahaan akan mendapatkan total revenue sebesar 240, dan otomatis ini lebih berkurang atau terjadi penurunan dibandingkan dengan jumlah sebelumnya. Nah, kesimpulannya apa? Pada titik ini, menambahkan unit produk tidak menjamin akan meningkatkan total revenue. Berarti itu makna dari penurunan 6, 7, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan lihat di sini, konsep berikutnya adalah apa hubungan antara nilai total revenue atau TR, average revenue AR, dan marginal revenue. Nah, di mana kita tetap menggunakan TR 100 Q dikurang 10 Q kuadrat, di mana kuantitinya adalah 1 sampai 9 atau 0 sampai 9, ya. Di mana di sini sama seperti konsep yang tadi, kita masukkan ke dalam tabel Q 0 sampai 9, kemudian TR atau total revenue-nya kita akan mendapatkan yang kita lanjutkan saja dari tabel kita sebelumnya, di mana tadi kita baru mendapatkan 0 sampai 6, berarti di sini kita tinggal menambahkan 7, 8, 9, sehingga sisanya kita akan mendapatkan ketika Q7 total revenue-nya adalah 210, ketika Q8 total revenue-nya adalah 160, ketika Q9 total revenue-nya adalah 90. Berikutnya AR. Seperti yang telah kita sebutkan di atas atau kita jelaskan di atas, bahwa rumus dari average revenue atau AR sama dengan total revenue per quantity. Sehingga AR konsepnya adalah hanya membagi antara total revenue dengan quantity. Sehingga ketika Q1 90 dibagi 1 adalah 90, 160 dibagi 2 adalah 80, 210 dibagi 3 adalah 70, 240 dibagi 4 adalah 60, 250 dibagi 5 adalah 50, dan seterusnya. Berikutnya adalah tugas kita mencari marginal revenue. Konsep dari marginal revenue adalah di sini kita mendapatkan tabel angka ketika Q-nya 1, marginal revenue-nya adalah 90, ketika Q-nya 9, marginal revenue-nya adalah min 70. Kita akan lihat di sini bahwa konsep dari marginal revenue ini adalah, ingat marginal revenue ini maknanya pertama kita setujui bahwa marginal revenue adalah perubahan pada penerimaan sebagai dampak dari perubahan satu unit harga yang terjual. Nah, itu adalah konsep dari marginal revenue. Berarti di sini delta TR per delta Q. Nah, pertanyaannya delta TR itu apa? Delta TR adalah TR
TN dikurang TRN kurang 1. TRN adalah total penerimaan ke N atau Q ke N, di mana di sini dikurangi dengan total penerimaan ke N dikurang 1. Kemudian delta Q adalah produk penambahan atau tambahan produk, di mana konsep rumusnya adalah delta Q sama dengan Qn dikurang Qn kurang 1. Di mana Qn di sini adalah produk ke N, dan Qn kurang 1 adalah produk ke N kurang 1. Nah, kita bahas dulu ketika Q1. Ketika Q1 di sini konsepnya adalah, sebenarnya simpel sekali konsep dari marginal ini adalah kita hanya mengurangi tabel di bawah dikurang tabel atas. Artinya di sini tabel kedua dikurang tabel 1. 90 dikurang 0 per 1 dikurang 0. Hasilnya adalah 90. Kemudian ketika Q2 berarti di sini kita tinggal mengurangi saja. 160 dikurang 90 dibagi 2 dikurang 1. Otomatis di sini akan menjadi 70 dikurang 1. Ketika Q3 berarti di sini 210 dikurang 160 per 3 dikurang 2. Sehingga hasilnya adalah 50. Nah, kita lihat ketika Q9 berarti di sini tinggal kita kurangi 90 dikurang 160 per 9 dikurang 8. Sehingga marginal revenue kita adalah min 70. Nah, itu maksud dengan marginal revenue. Artinya apa? Pengurangan dari penambahan setiap unit produk yang terjual. Kita tinggal mengurangi, konsepnya adalah tabel 2 dikurang tabel 1, tabel 3 dikurang tabel 2, tabel 4 dikurang tabel 3, tabel 9 dikurang tabel 8, dan seterusnya. Berarti begitu. Nah, sehingga setelah kita mendapatkan tabel, konsep berikutnya adalah kita membuatkan ke dalam grafik. Nah, berarti ini adalah grafiknya, di mana ketika kita memiliki ketika Q-nya 1, ya, kita bisa melihat ketika Q-nya 1 di sini, kita memiliki di sini ketika Q1, ya, ini adalah Q1. Pertama TR-nya adalah 90, kemudian AR-nya juga 90, dan MR-nya juga 90. Kemudian ketika Q-nya 2, di sini TR-nya adalah 160, kemudian AR-nya adalah 80, dan MR-nya adalah 70. Nah, berarti ini adalah masing-masing grafik dari total revenue, average revenue, dan marginal revenue. Nah, kemudian pemaknaan dari tabel dan grafik ini bagaimana? Konsepnya di sini saya akan lebih membahas kalau total revenue sudah kita bahas di atas grafiknya. Kita lihat di sini dulu ketika kita bahas mengenai marginal revenue. Nah, konsep dari marginal revenue, ingat, perubahan penerimaan total yang disebabkan oleh perubahan satu unit barang yang dijual. Nah, di mana marginal revenue yaitu ketika produk dijual sebanyak 1 unit, maka marginal revenue atau MR di sini menjadi 90. Sedangkan ketika perusahaan menjual sebanyak 2 unit, marginal revenue di sini menjadi 70. Kemudian ketika perusahaan menjual sebanyak 5 unit, maka marginal revenue menjadi 10. Ketika perusahaan menjual sebanyak 6 unit, maka marginal revenue menjadi min 10 dan seterusnya. Nah, ini dimaknai bahwa marginal revenue hubungannya ketika kita lihat dengan total revenue di sini, total revenue ketika Q sama dengan 5, ini adalah TR maksimum. Nah, hubungannya dengan MR apa? Ketika MR mencapai garis 0 atau titik 0, di sini berada pada Q sama dengan 5, itu adalah titik maksimum dalam perusahaan. Artinya ketika garis dari MR, di sini kita bisa melihat garis dari MR mendekati 0 atau sampai ke 0, berarti ini adalah maksimum pada perusahaan untuk menjual produknya. Artinya apa? Ketika nilai dari MR sudah di bawah titik 0 atau sudah negatif, berarti perusahaan harus hati-hati bahwa perusahaan akan mengalami penurunan dari TR atau akan mengalami kerugian pada perusahaan, di mana grafik dari TR semakin menurun dan MR semakin menjauhi titik 0 atau semakin negatif atau besaran dari negatifnya semakin tinggi. Dan kita juga bisa melihat
Bagaimana hubungan antara AR dengan MR? Kita bisa melihat hubungan antara AR dengan MR di sini adalah ketika kita bisa melihat TR-nya di sini semakin kecil, ya, kita bisa melihat TR-nya semakin kecil, maka jarak antara AR dengan grafik MR juga semakin besar. Kita bisa melihat di sini ketika 9 antara 7 dan 9, ya, itu bisa kita lihat bahwa perbedaan atau selisih atau jarak antara grafik AR dan MR semakin menjauh. Artinya grafik MR semakin menjauhi garis atau grafik dari AR, ya, itu adalah maknanya. Oke, baiklah, itu adalah pembahasan kita hari ini mengenai masih ekonomi, tapi ini baru satu pembahasan di mana kita baru membahas mengenai metode penyajian hubungan ekonomi dengan konsep optimasi dengan pendekatan nilai total dan marginal, dan dalam konsep revenue atau pendapatan. Artinya pada kesempatan minggu depan kita akan membahas mengenai masih sama optimasi dengan pendekatan nilai total dan marginal, tapi dengan konsep yang kita gunakan adalah total biaya atau biaya total. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.